Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terutama para mahasiswa S1, S2, ataupun S3 yang sedang menyusun tugas akhir, ya, tesis, disertasi, ataupun skripsi. Ya. Salah satu bagian penting yang pasti Anda hadapi ketika menyusun tugas akhir itu adalah bagian review literatur. Ya, ini biasanya ditulis di bab 2, tinjauan teori. Nah, di tinjauan teori inilah peneliti mencoba mengemukakan hasil review hasil review literatur yang telah dilakukan terkait dengan topik penelitian yang diajukan. Ada dua bagian penting yang biasanya menjadi sorotan untuk untuk direview. Pertama, substansi. Ya, substansi isinya mengenai apa saja yang harus dijelaskan dalam tinjauan teori, dan kemudian bagaimana menyusun kerangka pikir dari tinjauan teori yang sudah dilakukan. Nah, itu bagian pertama yang perlu dicermati. Yang kedua, bagaimana aspek teknis dari cara menulis, cara menuangkan ide-ide hasil review literatur yang sudah dilakukan. Nah, ada beberapa video yang sudah saya buat, bisa Anda lihat linknya di kolom deskripsi, baik mengenai struktur tinjauan teori dan kerangka pikir, maupun cara penulisan sumber sumber referensi yang uh, menjadi acuan dari tinjauan teori. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan satu video rekaman hasil pembimbingan saya dengan seorang mahasiswa saya terkait dengan isi bab 2 tinjauan teori ini. Nah, tidak semua di sini uh, apa tidak semua bagian itu di review, hanya bagian-bagian tertentu saja yang sering menjadi permasalahan, ya. Khususnya nanti pada bagian kerangka pikir. Nah, silakan disimak videonya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan belajar bagi Anda semua sehingga bisa lebih baik dalam menyusun kerangka pikir penelitiannya maupun tinjauan teori yang mendasari kerangka pikir itu. Silakan. Ya, mungkin jangan pengertian konsep mengenai keterampilan sosial. Pengertian itu terlalu sederhana ya. Konsep. Ende ini apa? Dan kawan-kawan, Pak. Ya, kalau ada kawan-kawan DKK ya, koma di sini. Ya. Ini koma DKK. Jangan ND. Ini dibawa DKK. Kenapa di situ menjadi oke. Nah, ini semua ada ND lagi. Tapi di nama itu ya memang Ramdhani. Jangan ditulis ini kan Ramdhani saja. Kalau memang Ramdhani saja. Oke, konsep keterampilan sosial. Jadi usahakan supaya ibu nanti cepat tidak banyak ditemukan duplikasi. Belajarlah untuk melakukan parafrase ya terhadap kata-kata yang ada sehingga tidak persis sama dengan sumbernya. Kamu menurut aturan ini harus ke kiri ya. Iya. Ini ya ada ke kanan. Jadi ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, mungkin yang begini-begini ini kan konteks ya. Iya, Pak. Jadi ini harus lebih dahulu dijelaskan sebelum kita menjelaskan keterampilan sosial itu apa. Nah, jadi posisinya ini jangan di bawah sini. Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Ada di faktor yang kait dengan pembelajaran. Karena ibu ingin meningkatkan melalui pembelajaran. Ada enggak faktor hasil belajar? Tidak ada, Pak. Saya masuk hasil iya Nah, ada. Berarti tidak ada dasarnya dong mengembangkan model. Ada, Pak, di setelahnya keterampilan sosial ini. Nah, di sini di faktor. Kemampuan penyelesaian diri, indikator harus masuk ya. Indikator dulu baru faktor ya.
Jadi selesaikan semua penjelasannya, baru faktornya. Tapi salah satu faktor harus ada yang bicara tentang pembelajaran. Nah, oke, jadi sebelum ini faktor dulu, lalu ada keterampilan. Nggak ada. Mana faktornya yang berkaitan dengan pembelajaran? Nggak ada. Cari ya. Cari hal yang mengatakan bahwa keterampilan sosial itu dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran. Karena kalau tidak ada, ngapain mau dikembangkan model? Oke? Cari Iya, Pak. hasil belajar, pengertian. Apa maksudnya ini? Ini judulnya hasil belajar, B hasil belajar lagi. Apa yang Ibu mau bilang? Di poinnya Pak tentang semuanya hasil belajar, tapi terlebih dahulu Tapi ada judulnya, lalu kemudian ada pengertian. pengertian belajar. Baru ada hasil belajar lagi. Apa pengertian hasil belajar? Iya, Pak. Itu pengukuran hasil belajar. Sebenarnya kalau mau selamat, nggak usah ada judulnya ini. Oh iya, Belajar merupakan ini, lalu kemudian, nah ini jangan ada judulnya ini. Ya, baru langsung saja ke hasil belajar. Ya. iya. Karena kalau seperti ini nanti akan membingungkan orang. Indikator hasil belajar. Faktor internal, lingkungan, tidak ada juga faktor pembelajaran. Oh ada ini ya, belajar. Tapi siapa yang bilang ini? Nah ini harus diperkuat ini, faktor dosen. Karena itu yang jadi acuan kita. Jadi dicari lagi referensi yang menguatkan. Iya, Pak. Meliputi cara mengajar, oke sudah ada ini ya, cara mengajar dosen. Oke sudah ada. Nah, sisa yang di atas itu yang belum. Iya, Pak. Study. Harus DKK ini ya, karena ini bahasa Indonesia, jangan ada walaupun sumbernya orang lain, tapi karena laporan Ibu dalam teks bahasa Indonesia, maka ini DKK. Baik. Tujuan apa ini? License study. Ya. Tujuannya, Pak. Dasar pemikiran, pengembangan license study lengkap saja supaya nanti kalau orang masuk ke sini langsung tahapan license study. Mungkin ini kan kerangka model ya. Iya, Pak. Ini Ibu yang sudah bikin ini atau Iya, Pak, saya sudah bikin ini. resume ya? Jadi sebenarnya ini kan sudah masuk kerangka model berdasarkan ini. Tapi sebelum ini harus ada ini kan penelitian terdahulu di mana Ibu simpan? Di belakangnya lagi, Pak. Bawahnya. Ya, sebaiknya di sini setelah ini ya. Karena berdasarkan itu baru kita mengembangkan ini model. Ya, kerangka model pembelajaran. Nah ini ya, dijelaskan sedikit dengan memperhatikan tadi ya konsep-konsep berkaitan pembelajaran inquiry dan pembelajaran, maka dapat dibuat resume sebagai berikut. Nah, gitu ya. Nanti harus ada di kerangka modelnya. Sebenarnya ini bisa digabung kerangka model saja ya. Ini inquiry, ini lesson study. Kemudian yang di belakang ini yang gabungan apa? Yang menggabungkannya gimana caranya? Dijelaskan di mana itu? Hanya ini, Pak, yang digambarnya. Kenapa adalah teori belajar? Teori belajar sebelum pembelajaran. Masuk di konsep mengenai belajar. Ya, jadi urutannya ya enggak. Jadi semua variabel-variabel terpengaruh itu duluan. Ya, jadi keterampilan sosial, kemudian sebenarnya ada bagusnya penelitian yang terkait dengan itu kan. Kemudian konsep tentang belajar.
Nah, Ibu bisa memulai dari pengertian belajar, teori-teori tentang belajar, faktor-faktor pengerti belajar. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada model penelitian relevan. Oh, jadi maksudnya Bu tadi itu bukan judul seharusnya ya, yang itu. Yang ini Pak. Harusnya ini resume. Ya, berdasarkan. Di mana letaknya ini Pak? Bisa di sini. Berdasarkan penjelasan dari Guri, maka dapat dilihat esensi dari ini sebagai berikut. Ya ini ya. Nanti dijelaskan berdasarkan itulah nanti peneliti akan mengembangkan model. Ya. Nah, tapi di penjelasannya nanti di ini. Tapi bisa juga ini di kerangka pikir. Oh, kerangka pikir. Ya. Ini dasarnya kan? Iya, Pak, dasarnya ini. Ya, kemudian berdasar itu lalu dibikin apa? Ya. Kan itu sebetulnya kerangka pikirnya Ibu. Nah, ini penelitian terdahulu, penelitian relevan. Kalau penelitian bukan judulnya, Bu, temuannya. Ini kan ini sama di daftar pustaka ini. Satro ini menemukan apa? Apa? Ya, ini daftar penelitian terdahulu, bukan hasil penelitian. Ya, jadi hasil penelitian yang ditulis di sini hasil penelitian dari semua ini. Saroni itu menemukan apa? Temuannya itu bisa berkaitan dengan apa tadi? Prototip model. Ya, kerangka model bisa berkaitan dengan efektivitas, kepraktisan. Ya, yang relevan dengan ya, Ibu mau kaji. Ya. Kusuma apa? Jadi bukan daftar ini kan bisa dilihat daftar pustaka. Ya, orang mau baca itu hasil penelitiannya apa. Nah, ini sudah ada sedikit ya. Tapi yang lain nggak ada. Nah, lebih bagus kerangka pikir tadi Desi yang tadi. Oh iya Pak. Ya, jadi berdasarkan kajian mengenai ini maka pengembangan model ini didasarkan pada elemen-elemen ya dengan mengacu pada komponen seperti berikut. Setelah itu dijelaskan lagi apa yang mau dilakukan dengan kombinasi itu. Ya, itulah kerangka pikirnya. Ya, diapain tadi yang yang tabel itu kan sudah bagus itu ya. Oh ini berarti acuannya ke sini lalu kemudian setelah ketemu misalnya ini kan masih asli semua di sana kan. Asli. Nah, setelah digabung itu nanti gabungnya dalam bentuk apa? Karena Ibu kan mengembangkan model kan, artinya model barunya itu, model gabungan itu nanti akan berisi elemen-elemen yang diperhatikan dalam elemen utama yang diperhatikan misalnya dengan inquiry dan listen study apa. Nah, ketika dia dikemas ke dalam perangkat, itu akan menghasilkan komponen apa saja. Apa diurut saja atau ada yang dikombinasi. Ya, kan begitu ya. Ya. Itulah yang dimaksud kerangka pikir. Nggak usah hasil observasi itu di latar belakang. Jadi kerangka pikir berisi tentang penjelasan konseptual yang mendasari kita mengembangkan modelnya. Nah ini kan ini semua adalah data ya. Ini latar belakang semua ini. Nah ini bukan kerangka pikir. Sebenarnya kerangka pikirnya itu tadi dua. Lalu kemudian kalau memang mau dijelaskan tadi dijadikan tiga itu. Jadikan tiga kolom ya. Jadi ada kolom ketiga itu kolom kombinasi. Nah, itu hasilnya. Nanti dijelaskan di sebelumnya lalu kemudian dibuat apa
Jadi saya hilangkan ini saja, Pak. Di kerangka pikirnya diubah dengan yang tadi. Iya, ngapa apa kayak ini? Apa yang bisa dipelajari dari sini? Ada kan? Jadi maksud kerangka pikir itu adalah kerangka mengembangkan, kerangka pikir ketika kita mengembangkan. Ya, kalau saya membuat rumah, maka yang saya pikirkan gini, saya membuat rumah ini dengan mengacu pada konsep-konsep, berarti kalau rumah untuk penduduk nelayan harus ada apanya, harus ada apanya, harus ada apanya. Atapnya akan cocoknya kalau di pinggir laut atap apa. Ya, kalau di daerah banjir kira-kira apa ketinggian yang cocok, apa yang harus saya lakukan. Itu namanya kerangka pikir. Jadi kita mengembangkan itu tidak ngawang-ngawang, kita punya dasar konseptual. Ya. Iya, Pak. Dan kalau begini disuruh menjalankan apa sih maksudnya ini semua? Sama sekali tidak bicara tentang modelnya. Ini kerangka pikir untuk menuju. Iya. Ya, belum kerangka pikir modelnya. Kayaknya dicari kerangka pikir model. Nah, ini barangkali model heptotiknya ya. Ini hasil lah setelah kita gabung tadi. Maka kerangka pikir itu dari dua tadi. Ya, dari dua. Pembelajaran saat ini, keadaan dosen. Nggak ada. Kan pertanyaan kita kemudian, ini dari mana ini tiba-tiba muncul? Dasarnya dari mana? Nggak ada kerangka pikirnya kan? Ya. Kenapa tiba-tiba ada sintaks, ada sistem, dari mana ini? Kan nggak pernah disebut-sebut tadi. Tiba-tiba ngomong tentang itu. Ya. Ya ini gambar oke, tapi tidak ada dasar konseptualnya. Iya. Ya, dasar konseptual itu yang tadi. Ya. Ini kan tidak relevan. Tidak relevan dengan ini. Ya, harusnya nyambung. Ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti Pak kalau setelah saya perbaiki mungkin Ya, saya mudah-mudahan dipahami lah maksud saya. Mudah-mudahan videonya tadi bisa diulang-ulang. Silakan tanya lagi kalau ada hal-hal. Ya, saya suka sebetulnya begini ya, jadi kesempatan untuk menunjukkan langsung. Iya, Kalau periksa saja itu tidak ada dialog. Ya.